konnichiwa. Kali ini kita akan bahas tentang JLPT, yaitu tes kemampuan bahasa Jepang. Mirip TOEFL dan tes kemampuan bahasa yang lainnya. Sebelumnya, JLPT ada level 1 hingga level 4. Setelah tahun 2010, ada N1 hingga N5. Mengapa harus ikut JLPT? Alasannya antara lain, yang pertama, dibutuhkan untuk pengajuan ke imigrasi Jepang, hanya untuk teman-teman yang ingin lanjut sekolah ke Jepang. Yang kedua, banyak loh perusahaan Jepang yang mensyaratkan sertifikat JLPT ini ketika melamar pekerjaan. Alasan ketiga, sertifikat ini juga diakui di internasional loh, jadi bisa dipakai untuk teman-teman jika ingin bekerja di perusahaan Jepang di seluruh dunia. Alasan selanjutnya, dengan sertifikat JLPT, teman-teman juga bisa mendapatkan gaji dan karir yang lebih tinggi sesuai level yang dimiliki. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang JLPT ini. JLPT terdiri atas 3 macam ujian. Pertama yaitu Mojigoi, yaitu pengetahuan tentang kanji dan kosakata. Yang kedua, Dokai Bunpo, yaitu ujian yang berisi tentang kemampuan memahami wacana dan tata bahasa dalam bahasa Jepang. Ketiga adalah Chokai, atau kemampuan mendengar. Apa sih yang membedakan setiap level dalam JLPT ini? Yang pertama adalah jumlah kanjinya. N5 ada 110 kanji. N4 ada 300 kanji. N3 650 kanji. N2 1000 kanji. Dan N1 ada 2000 kanji. Perbedaan kedua adalah jumlah kosakata yang dikuasai setiap level. Untuk level N5 ada 800 kosakata yang harus dikuasai. Untuk N1 ada 10.000 kosakata yang harus dikuasai. Yang berikutnya adalah pemahaman bacaan pada setiap level. Di sini teman-teman bisa lihat perbedaan panjang pendeknya wacana yang ada pada setiap soal. Ini adalah soal wacana pada JLPT N5 dan soal wacana pada JLPT N1. Perbedaan yang keempat adalah kecepatan tes pendengaran. Berikut contoh soal listening N5. Silahkan dengarkan ya. 1番、学生が話しています。男の人はこれから何をしますか？鈴木くん、もう宿題はやった？うん、終わったよ。林さんは？もう少し。地図が難しくて。じゃあ、一緒にやるよ。本当？ありがとう。男の人はこれから何をしますか？ Berikutnya adalah soal listening JLPT N1. Yuk coba dengarkan lagi. 5番、レストランで店員と店長が話しています。店員はこの後すぐ何をしなければなりませんか？店長、申し訳ありません。コーヒーをお客様のコートにこぼしちゃったんですが。え？ちゃんとお詫びした？はい。で、コートはちゃんとお拭きした？はい。濡らしたタオルで。ただ、コーヒーだからシミになりそうで。そう。できればこちらでコートをお預かりしたいところだけど、今日は寒いしね。はい。じゃあ、クリーニング代、後で請求していただきましょう。もし落ちなかったら、弁償ってこともあるし。連絡先だけは忘れずにお尋ねしてね。はい。すみません。僕後で払います。いいのよ。それはお店がするから。さ、早く。お客様がお帰りになる前にお願いしますね。私もすぐに謝りに行きますから。はい。店員はこの後すぐ何をしなければなりませんか？ Gimana? Apakah ada perbedaan pada tes listeningnya? Tenang, jangan panik dulu. Teman-teman bebas kok memilih level mana yang ingin diikuti ujiannya. Ini adalah estimasi jumlah jam belajar bagi teman-teman yang ingin mencapai tiap level JLPT.
Untuk level beginner N5, teman-teman butuh waktu sekitar 150 jam belajar. Pastinya, semakin naik level, jam belajar pasti semakin bertambah. Untuk level N1, teman-teman butuh waktu sekitar 900 jam belajar. Wow, lama juga ya. Namanya belajar, pasti tidak ada yang instan. Apalagi ingin sampai level tertinggi. Wah, butuh pengorbanan gede tuh. Tapi seperti kata salah satu kotowaza atau pepatah Jepang, Doryoku wa uragiranai. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baik, berikutnya kita akan lihat bagaimana sih sistem penilaian dari JLPT ini. Karena tidak semua yang ikut akan dapat sertifikat loh. Ada sistem penilaian khusus yang harus teman-teman penuhi agar bisa dinyatakan lulus. Kita akan pakai tabel ini agar mudah untuk dipahami. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas JLPT N5 dan N4 karena tampilan hasil ujian antara level N1, N2, N3 itu berbeda dengan tampilan hasil ujian pada level JLPT N4 dan N5. Di tabel ini teman-teman bisa lihat total score, terus untuk section atau sesi ujiannya ada language knowledge yaitu Mojigoi dan reading yaitu Dokkai Bunpo, dan sebelahnya ada listening atau Chokai. Nah, nilai minimal kelulusan masing-masing level itu berbeda-beda. Untuk N5, nilai minimal lulus adalah 80 poin. Sementara untuk N4, nilai minimal lulusnya adalah 90 poin. Selain harus memenuhi nilai minimal kelulusan, teman-teman juga harus memperhatikan nilai minimal tiap section yang ada pada ujian JLPT. Untuk sesi ujian Mojigoi atau penguasaan kanji dan tata kosakata serta Dokkai Bunpo untuk wacana dan tata bahasa, teman-teman minimal harus lulus atau mencapai 38 poin. Sementara untuk sesi ujian mendengar, teman-teman harus minimal mendapatkan nilai 19 poin. Jika kita cek kembali, untuk nilai minimal total agar lulus itu adalah 80 poin untuk N5 dan 90 poin untuk N4. Jika teman-teman coba jumlahkan nilai minimal untuk tiap sesi ujian yaitu 38 dan 19, itu kita baru mendapatkan poin 57 poin. Sementara untuk mencapai nilai total skor minimal kelulusan itu belum terpenuhi. Jadi di sini teman-teman wajib harus memenuhi 3 nilai minimal yang ada di 3 poin ini. Baik, kita coba ambil contoh jika teman-teman ikut ujian JLPT N5. Dan pada saat itu total skor teman-teman adalah 85 dengan kombinasi skor. Untuk language knowledge-nya teman-teman mendapatkan poin 35 dan untuk listening-nya teman-teman mendapatkan poin 50. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk nilai total skor teman-teman sudah sangat memenuhi karena mendapat nilai 85. Sementara untuk nilai minimal skor listening teman-teman juga sudah memenuhi karena mendapat nilai 50. Tetapi pada sesi language knowledge teman-teman hanya mendapatkan poin 35. Sementara poin minimal kelulusan adalah 38 poin. Jadi, dengan kata lain, untuk sesi language knowledge, teman-teman tidak memenuhi standar minimal kelulusan sesi. Jadi, teman-teman dinyatakan tidak lulus. Karena ada salah satu sesi yang teman-teman tidak memenuhi nilai minimal kelulusan. Begitu juga halnya dengan level N1, N2, dan N3. Hanya saja bedanya dengan level N4 dan N5, pada N1, N2, dan N3, nilai terbagi atas 3 section. Language knowledge yang semula digabung dengan reading
di N1, N2, dan N3 ini language knowledge-nya dipisah dengan reading. Sama seperti JLPT N4 dan N5, tiap sesi juga memiliki nilai minimal kelulusan yaitu 19 poin. Dan juga nilai minimal total kelulusan. Untuk N3 95 poin, N2 90 poin, dan N1 100 poin. Jadi, jika kita simpulkan agar bisa lulus JLPT, teman-teman harus memenuhi nilai minimal sesi, memenuhi nilai total minimal, ikut ujiannya, dan harus semangat belajar. Baiklah teman-teman, sekian dulu penjelasan kita terkait JLPT. Ikuti terus channel ini ya, karena kita akan belajar sambil mengerjakan soal JLPT terus di channel ini. Ya, bye-bye.